Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia, marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sehingga kita istiqomah dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Titik akhirnya kita mendapatkan kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah, kedudukan yang terhormat di hadapan Allah, yaitu orang yang paling takwa. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, bulan Sya'ban ini bulan hari yang terakhir, mungkin 1 atau 2 hari lagi. Saya pesan tentunya untuk diri pribadi termasuk hadirin sidang Jum'ah sebagai makhtub, perbanyaklah membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Sya'ban itulah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya yang beriman, kepada hambanya yang beriman, supaya bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang begitu istimewa, bulan yang disebut bulan suci, di mana seseorang hamba benar-benar ibadahnya kepada Allah dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengembalikan dirinya terhadap kefitrahan, maka kembali terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan patrah atau suci, tidak mempunyai dosa sedikit pun. Ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan dia melaksanakan sholat di waktu malamnya yang disebut dengan qiyamul lail dengan dasar iman dan karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Insya Allah dia termasuk orang yang suci. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita meraih kefitrahan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kuatkan keimanan. Kenapa iman harus kuat? Karena dengan keimanan itulah Allah memerintahkan dan mewajibkan berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang digerok dan dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman. Apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kuatkan keimanan kita supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah yang selamanya 1 bulan, yaitu ibadah puasa. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah bersihkan diri kita. Kenapa? Bulan Ramadan termasuk bulan suci. Bulan Ramadan diturunkannya bulan yang suci bagi orang yang bisa mengembalikan kesuciannya. Betapa bahagianya, betapa bahagianya, betapa beruntungnya. Bersihkan diri kita dari sifat apa? Dari sifat yang membatalkan iman dan amal, dan membersihkan diri kita dari sifat yang menggugurkan pahala amal. Jadi yang harus kita persiapkan itu adalah bersihkan diri kita dari sifat-sifat yang membatalkan iman dan amal. Yang pertama tadi kuatkan iman, yang kedua bersihkan diri kita, jauhkan dari diri kita dari sifat-sifat yang membatalkan keimanan. Secara garis besarnya ada 3. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah, pelakunya adalah musyrik. Dengan sifat syirik itulah Allah tidak akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, termasuk taubat orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak akan menerimanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Ingat, syirik semuanya ada 7. Yang kedua sifat kufur, pelakunya adalah kafir. Kufur ada 4, ingat dan harus tahu. Yang ketiga adalah sifat ridha,
pelakunya adalah murtad. Semuanya ada 3. Jumlah semuanya yang membatalkan iman dan amal soleh kita ada 14. Kemudian yang kedua, bersihkan diri kita dari sifat yang membatalkan pahala amal. Amalnya sah, gugur kewajibannya, tetapi minta kehadirat Allah nanti di yaumul kiamah, pahala amal kita yang apa yang kita lakukan tidak akan Allah berikan. Kenapa? Ternyata pahala amal kita ada yang membatalkan. Bagaimana caranya supaya hati kita bersih dari sifat yang membatalkan iman dan amal, termasuk bersih dari sifat yang membatalkan pahala amal? Diberi contoh oleh para ulama amilin, para ulama solihin, ulama salaf dalam ilmu akhlak, untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran rodail dengan cara 3T. T yang pertama adalah dengan cara takholi. Kosongkan diri kita dari sifat mazmumah, dari sifat tercela, di antaranya yang membatalkan pahala amal. Apabila di diri kita ada sifat sombong, bahwa diri kita lebih baik, lebih hebat dibanding orang lain, itulah yang membatalkan pahala amal. Istilah ilmu akhlak disebut kibr atau takabur. Yang kedua yang membatalkan pahala amal, jauhkan hati kita, diri kita punya rasa bahwa ibadah kita, baik ibadah lisan, contoh membaca Al-Quranul Karim, bahwa bacaan kita lebih hebat dibanding orang lain, atau pengen dipuji seseorang yang disebut dengan dalam ilmu akhlak disebut riya, atau merasa lebih hebat disebutnya ujub, atau seorang dai, seorang mubalik apabila menyampaikan sesuatu dia pengen didengar oleh masyarakatnya yang disebut dengan sum'ah, atau punya rasa bagaimana untuk menghilangkan nikmat seseorang, tetangga kita mendapatkan rizki nikmat yang besar, bagaimana caranya menghilangkan nikmat yang disebut dengan hasud. Buang jauh-jauh hati kita dari sifat hasud atau sifat namimah, mengadu domba, jauhkan, buang jauh-jauh. 1T yang pertama yaitu takholi, kosongkan dan bersihkan. Setelah kosong, bersihkan diri kita dari sifat-sifat madmumah yang tadi. Setelah kosong dan bersih, meninjak ke T yang kedua. Setelah diri kita kosong dan bersih, isi lagi diri kita, hati kita dengan T yang kedua yaitu tahalli. Hiasi diri kita dengan amal solih, jangan dihiasi dengan amal salah. Bagaimana caranya? Dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, untuk tahalli atau mengisi diri yang tadinya kosong dan bersih, kemudian diisi lagi dengan amal solih. Innalladzina yatluna kitaballah. Ingat, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran bagi orang yang bibirnya selalu basah membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah, maka dia nantinya akan disempurnakan amalnya. 1. Yang kedua, hiasi diri dengan wa aqamus shalah. Dirikanlah solat, baik yang wajib maupun yang sunahnya. Apalagi di bulan suci Ramadan yang disebut dengan solat tarawih. Di bulan luar Ramadan tidak ada solat tarawih. Puasa wajibnya bisa kalau kita ditinggal atau tertinggal karena sakit atau karena uzur,
bisa diqada, tetapi sholat tarawihnya tidak bisa diqada. Itu terjadi hanya di bulan suci Ramadan. Wa aqamus shalah, hiasi diri kita. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, Allah telah memberikan rizki kepada kita, orang yang bisa dan mampu mendermakan, meninfakkan sebagian hartanya di jalan agama Allah, baik sirron, tersembunyi, wa alaniyah, atau secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah yang selalu membaca Al-Quran, selalu mendirikan sholat baik yang wajib maupun yang sunatnya, dan dia mampu berinfak, gemar berinfak apalagi di bulan suci Ramadan, baik secara tersembunyi atau secara terang-terangan. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Yang kedua, tahali. Setelah taholi dan tahali, setelah kosong bersih dan diisi lagi dengan amal soleh, lantas kita istiqomah melaksanakan amal soleh dan menjauhi larangannya, meninjak dengan yang ketiga, yaitu tajalli. Apa itu tajalli? Setelah kita istiqomah melaksanakan dan menghiasi diri, maka Allah akan mengangkat derajat yang paling tinggi, yaitu mencapai tingkatan ma'rifah. Apa itu ma'rifat? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen kenal dan akrab dengan Allah, kenali diri pribadi kita. Siapa diri kita? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang ma'rifat, barang siapa yang mengenal diri pribadi, tentunya akan mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah makrifat ditingkatkan lagi oleh Allah dengan tingkatan atau derajat mukasyafah. Apa itu mukasyafah? Di mana Allah sudah memberikan sifat mukasyafah, maka seseorang akan tahu siapakah yang akan celaka, siapakah yang akan bahagia dengan sifat mukasyafah. Setelah mukasyafah meninjak ke derajat yang paling tinggi, yaitu musyahadah. Apa itu musyahadah? Dirinya selalu diintip dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila punya perasaan musyahadah, maka tidak berani mengucapkan apabila Allah tidak memerintahkannya, diam karena dilarang oleh Allah, berbicara karena diperintah oleh Allah, berjalan kaki karena diperintah oleh Allah, duduk karena dilarang oleh Allah untuk berjalan. Musyahadah namanya. Istilah ilmu akhlak disebut dengan ihsan. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah, kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan kamu melihat zat Allah. Tetapi apabila fa illam takun tarahu, apabila kalian tidak melihat zat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Itulah yang dinamakan dengan musyahadah. Apa buahnya dari ma'rifat, mukasyafah dan musyahadah yang tadinya taholi, tahali dan tajalli? Ternyata Allah akan menyempurnakan amal yang orang-orang iman melakukannya. Kelanjutan ayat yang ke-30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Liyuwaffiyahum ujurahum, ternyata Allah di balik itu adalah akan menyempurnakan pahala-pahala amalnya orang yang berbuat kebaikan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan berbuat kebaikan yang disebut dengan amal salih, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal salih, baginya adalah ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin.
alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi milati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. Allah